sekalian, selamat berjumpa kembali bersama saya Devi Rayadi. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian kompetensi yang pertama untuk kalian kelas 12, yaitu kompetensi dasar 3.20. Di kompetensi 3.20 ini, tugas kita adalah menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mari kita saksikan video berikut ini. Nah, anak-anak, materi kali ini cukup panjang untuk ditonton dalam satu episode. Oleh karena itu, segmen di video kali ini saya akan arahkan kalian untuk menguasai dulu apa itu persatuan dan kesatuan. Maknanya tuh apa? Itu tujuan pembelajaran video kali ini. Persatuan ada jika terdapat banyak hal dapat bergabung menjadi satu. Apa hubungannya dengan Indonesia? Kita bisa menjawabnya jika kita kenal dulu prinsip-prinsipnya atau dasar dari persatuan Indonesia. Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika, diambil dari bahasa Sanskerta. Harfiahnya atau artinya beraneka ragam tetapi ada dalam satu ikatan. Coba kalian bayangkan, 1340 suku bangsa, 6 agama yang diakui, 668 bahasa daerah yang ada di Nusantara ini. Bagaimana mungkin kita bisa dengan mudah menyatukan mereka? Sementara egoisme masing-masing suku atau agama atau bahasa itu menjadi kendala ya. Tapi faktanya kita masih bisa merawat perbedaan tadi menjadi satu ikatan bangsa yang disebut bangsa Indonesia. Nah, ini adalah prinsip pertama yang perlu kita pegang dalam memahami persatuan dan kesatuan Indonesia. Bahwa yang namanya Indonesia itu sebetulnya di dalamnya terdiri dari beraneka macam suku bangsa, ya, seperti itu. Yang kedua, prinsip persatuan adalah nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nation yang artinya bangsa, isme yaitu ide atau pikiran dan keyakinan. Nasionalisme adalah suatu sikap yang mengukur sejauh mana kita bersedia berkorban bagi kepentingan negara dan bangsa ini. Masing-masing kita tentu punya profesi dan status. Apa sumbangan kita bagi kemajuan bangsa ini? Nasionalisme itu sebuah sikap kesetiaan terhadap bangsa. Pembuktiannya yaitu dengan sumbangsih kita masing-masing untuk kemajuan bangsa ini sesuai profesi dan status kita. Nah, apabila kalian sebagai pelajar, ya status kalian sebagai pelajar, kejarlah ilmu setinggi-tingginya untuk keharuman bangsa dan tentunya kalian sendiri. Profesi apa nanti yang akan kalian capai setelah belajar nanti? Seperti itu. Ketiga, prinsip persatuan agar Indonesia ini tetap utuh adalah adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah bahwa setiap warga negara Indonesia punya hak untuk bebas memeluk dan melaksanakan ibadah agamanya, bebas untuk berusaha, bebas untuk mengemukakan pendapat, berpendapat, berpolitik, dilindungi hak-hak asasinya. Namun kebebasan hukum yang berlaku artinya tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Ada hukum yang menjaga agar kebebasan tadi tidak menjadikan orang seenaknya yang membuat orang lain dirugikan. Karena jika tidak ada hukum yang membatasi, maka akan tercipta kekacauan yang membuat persatuan Indonesia jadi terancam. Masing-masing orang ingin menang sendiri, tidak ada standar yang mengatur. Seperti itu. Keempat, wawasan Nusantara. Artinya setiap orang Indonesia harus aware, menyadari bahwa mereka adalah warga di mana negaranya tuh lebih banyak laut dibandingkan daratan. Ada 17.504 pulau yang terhitung menjadi wilayah daratan Indonesia.
Panjang pantainya Indonesia ini mencapai 99.000 kilometer. Hampir jarak sepertiga kali dari bumi ke bulan. Kesimpulannya, dari sisi persatuan Indonesia, kondisi geografik ini agak menghambat. Karena transportasi di laut agak menyulitkan dibandingkan di darat. Transportasi sulit, persatuan tentu akan agak sulit. Namun tentu ada aspek positif lain yang bisa mengimbangi, seperti adanya laut menimbulkan banyak profesi pekerjaan dan industri kelautan atau perikanan. Seperti itu, semoga paham. Lanjut yang terakhir ya. Kelima, reformasi, dari kata reform. Reform sendiri berasal dari kata yaitu kembali, form, ya artinya bentuk. Apa yang dibentuk kembali? Reformasi di sini mengacu pada sebuah babak histori, sejarah perjalanan bangsa ini sejak merdeka. Pada tahun 1998 terjadi gelombang besar rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan dalam cara pemerintah menjalankan negara. Seperti kita tahu, tingginya tingkat korupsi dan ketidakpuasan rakyat pada pemerintahan masa Orde Baru menuntut Presiden Soeharto mundur setelah berkuasa 30 tahun yang penuh korupsi dan kekerasan militer. Jadi, makna reformasi dalam prinsip persatuan di sini adalah agar negara tetap utuh, agar menjaga keutuhan bangsa, maka pemerintah perlu dijalankan sesuai amanat reformasi, di mana fungsi negara dan pemerintahannya adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Jika itu tidak terjadi, maka akan banyak terjadi pemberontakan yang mengganggu persatuan. Demikianlah 5 prinsip persatuan Indonesia.